Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal coba memberikan sedikit recap untuk course sebelumnya yang udah kita pelajari buat teman-teman yang rada sibuk atau memang ada kesibukan lain untuk minggu sehingga nggak bisa ikutin course-nya. Nah, jadi boleh banget buat ngikuti video yang ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini topik yang kita pelajari sebelumnya itu adalah eh, Parents Engagement for Student Growth. Jadi aku ubah sedikit topiknya biar lebih mudah dipahami. Nah, di sini topiknya kita akan membahas bagaimana contoh parents engagement yang bisa kita lakukan untuk membantu pembelajaran murid-murid kita, khususnya di algoritmika. Oke, nah pertama kita akan cari tahu dulu nih, kenapa nih kita kayak perlu melakukan parents engagement gitu. Kenapa kita harus menyibukkan diri untuk menyempatkan melakukan parents engagement. Nah, ada beberapa alasan yang aku pelajari berdasarkan course yang aku tonton. Yang pertama itu ada memudahkan kolaborasi untuk membimbing murid belajar. Nah, karena kan kita nggak bisa terus-terusan membimbing anak-anak kita. Jadi sewaktu di rumah yang pasti itu kan yang paling dekat dengan mereka adalah orang tuanya. Jadi dengan adanya parent engagement, kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, membimbing anak-anaknya belajar. Yang kedua itu membangun chemistry lebih baik dengan murid. Ya, karena kita udah melakukan parent engagement, kita juga bisa mengenal anak lebih jauh dari orang tuanya, yang notabene-nya udah mengenal anaknya dari kecil dan baru lahir, itu akan memudahkan kita untuk membangun chemistry dengan anaknya. Nah, ketika chemistry udah terbangun, belajarnya baik dari tutor ataupun dari student bakal lebih enjoy, gitu. Kemudian yang ketiga, karena mereka udah saling enjoy, tutornya udah enjoy ngajarnya, terus studentnya juga udah enjoy belajarnya, sehingga ini akan bisa meningkatkan motivasi murid. Gitu. Jadi itulah beberapa alasan yang aku rangkum kenapa kita memerlukan parents engagement. Nah, selain itu untuk tutor side ada beberapa kelebihannya juga atau bisa dibilang benefitnya untuk tutor gitu. Khususnya di algoritmika ya kayak yang aku bilang. Nah, yang pertama itu membangun kepercayaan dengan parents murid. Kenapa bisa membangun kepercayaan? Karena ya kita kan sudah melakukan parent engagement berarti kita sudah sering berdiskusi, menyampaikan pendapat kita tentang pertumbuhan anaknya ke parents orang murid tersebut. Nah, jadi dengan ini parents akan semakin percaya dengan kita. Gitu karena kita setiap ada kendala kita sampaikan, ada achievementnya kita sampaikan, terus beliau dari para parents juga bisa menyampaikan pendapatnya, kita terima. Nah, itu kan terjadi komunikasi yang baik, sehingga itu bisa membangun kepercayaan dari parents murid terhadap kita. Gitu. Yang kedua, ini juga bisa membantu memahami karakter murid lebih dalam. Nah, karena kita belajar online, itu kan sering banget. Pasti ada aja, khususnya di grup murid yang selalu off cam, terus ditanya diem, malu-malu gitu. Nah, dengan adanya komunikasi dengan orang tua, kita bisa lebih paham karakter muridnya itu lebih kayak gimana sih sebenarnya kenapa dia nggak mau open cam, kita bisa tanyakan juga ke orang tuanya. Mungkin kita bisa tanyakan apa yang disukainya, hal-hal yang disukai, atau bagaimana dia di rumah, apakah memang pemalu, atau memang ternyata ada kendala nggak bisa open cam, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir meminimalisir terjadinya komplain. Dengan kita udah membangun kepercayaan, terus kita udah memahami karakter murid, kita udah menjaga komunikasinya dengan parents, nah itu pastinya akan meminimalisir terjadinya komplain dari sisi parents gitu. Karena setiap ada kendala kita udah langsung coba konfirmasi ke parents, terus apabila dia ada memiliki pendapat atau saran langsung disampaikan ke kita. Nah, itu kan jadinya lebih enak sehingga komplain itu bisa terminimalisir gitu dari tutor side. Kemudian dari student dan parent side juga ada beberapa benefit gitu. Yang pertama, muridnya bisa merasa lebih nyaman dan lebih berani bertanya. Karena kita tadi kan udah mengenal ya, udah terbentuk chemistry sama muridnya. Nah, dengan terbentuknya chemistry dan pembelajaran yang asik ini, murid itu bisa berani gimana ya, lebih berekspresi, lebih berani berekspresi, menyampaikan pendapat mereka. Karena mereka udah merasa nyaman, kita udah enggak dianggap asing lagi.
gitu. Karena kita udah terbiasa komunikasi dengan orang tuanya dan juga mereka, gitu. Sehingga ketika belajar dia bakal lebih enjoy dan kalau ada pertanyaan dia bakal pasti lebih aktif untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, parents juga akan lebih memahami sejauh mana perkembangan anaknya. Jadi nggak ada lagi nih yang namanya kayak eh, nggak match ekspektasinya antara capaian pembelajaran yang kita buat dan ekspektasi orang tuanya gitu. Biar nggak ada ekspektasi orang tuanya bilang kok belajarnya ini aja, kok anak saya nggak bisa ini, kok anak saya nggak bisa ini. Nah, dengan adanya kita komunikasi dengan parents tentang perkembangan anaknya dengan baik, nah itu akan membuat parents lebih memahami sejauh mana perkembangan anaknya gitu ya. Jadi menurut aku yang aku pelajari kayak gitu. Jadi anak kalau parentsnya udah paham sejauh mana dia anaknya bisa dan progresnya sampai mana, otomatis ekspektasi parents dan capaian pembelajaran yang kita miliki itu bakal klop. Gitu. Kemudian yang ketiga, murid merasa disupport sehingga termotivasi untuk berani lebih berekspresi dan bereksplorasi. Nah, karena kita udah kayak friendly ke orang tuanya udah biasa ngobrol, terus sama muridnya juga udah berasa ngobrol, mirip dengan poin pertama, muridnya juga pasti akan lebih termotivasi karena mereka merasa disupport dari dua belah pihak, dari tutornya dan juga dari parentsnya. Kayak gitu contohnya. Kemudian kita langsung masuk aja contoh penerapan yang bisa kita lakukan di algoritmika, khususnya kelas online. Nah, yang pertama tentu komunikasinya itu kan kita mainly tentang feedback. Nah, jadi kita sesekali kita sempatkan ketika memberikan feedback itu, kita ajak diskusi terkait kendala yang dialami anaknya, baik itu anaknya agak slow learner, atau fokusnya kurang, atau memang suka bercanda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyempatkan menanyakan pendapat parents terkait project yang dibuat. Misalkan eh, anaknya ini udah buat project A, kita jangan lupa sekali record gitu. Record apalagi yang visual programming itu kan kita record sebentar, terus sampaikan ke parentsnya atau kita sampaikan secara bahasa non teknis aja, tanya aja terus itu pendapat parentsnya. Menurut parents, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari pembelajaran yang sebelumnya sebelum join, atau ada fitur-fitur atau yang lainnya yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Itu sekaligus meminta saran. Kemudian yang ketiga, yang ini sering banget karena beberapa tutor juga pasti pernah ya, kalau kita kasih feedback, parentsnya itu no respon, cuma di-read aja, ataupun dikirim stiker. Nah, stiker kayak gini doang gitu, atau enggak stiker jempol. Nah, kita bisa coba sesekali tanyakan tentang keseharian anaknya setelah memberi feedback. Gitu. Ini kan termasuk juga komunikasi atau diskusi dengan parents. Nah, jadi setelah kita memberikan feedback, kita bisa tanyain, jadi menurut ibu atau bunda atau mom and dad, itu anaknya di rumah seperti apa, hobinya mungkin ngapain, kalau ada waktu senggang dia biasanya ngapain, dan lain sebagainya. Nanti parentsnya perlahan-lahan mungkin akan menjawab dan kita bisa lebih enjoy untuk memberikan feedback. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi biar nggak terlalu lama videonya, aku langsung masuk ke kesimpulan yang aku pelajari aja. Ini menurut aku pribadi ya, yang dari tadi ini ya. Nah, jadi dengan ini, cara kita bisa menerapkan atau menerapkan di algoritmika, yaitu poin utama yang aku dapat adalah selalu jaga komunikasi dengan parents. Itu baik tentang progres pembelajaran anaknya ataupun setiap kendala yang dialami. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, komplain ataupun kendala lainnya pasti dapat terminimalisir. Bahkan kalau kita udah berhasil membangun long-term relationships, itu retentionnya juga pasti akan meningkat. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait recap menu yang menurut aku pribadi terkait tentang parents engagement. Nah, kalau teman-teman ada tambahan, tolong banget untuk tambahkan di komen ataupun chat di grup ya, teman-teman. Any type of advice atau tambahan poin bakal sangat diapresiasi banget. Oke, sekian dari aku dan terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di recap course selanjutnya.